Kami dari LQ Indonesia Law Firm dengan saya Francisca Ramli sebagai salah satu kuasa hukum dari Prof. Imoko Ginta dan kawan-kawan pada hari ini datang ke Mabes Polri dalam rangka untuk melakukan koordinasi terkait penyidikan perkara. Ada 2 laporan polisi yang sudah berjalan hampir 6 tahun dan di mana laporan polisi ini awalnya adalah laporan yang dilaporkan di Polda Manado, Sulawesi Utara. Kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri dan saat ini ditangani kurang lebih hampir 1 tahun berjalan. Nah, kalau kita melihat dari kronologi perkara ini adalah pada mulanya tanah yang disengketakan ini adalah milik dari Ibu Hoa, almarhum Hoa Moko Ginta, dan kemudian diberikan kepada ahli warisnya, yaitu 3 orang, ada Prof. Imoko Ginta, Dr. Sinche Moko Ginta, dan Ibu Ineke Indrarini. Nah, tanah ini sudah alasannya adalah sertifikat hak milik, yaitu sertifikat hak milik nomor 98 tahun 1978. Jadi sudah dikuasai oleh para ahli waris, akan tetapi pada tahun 2009 tanah tersebut diambil alih oleh orang lain yang bernama Martin Moko Ginta, yaitu pada tahun 2009. Kemudian setelah diambil tanah itu, melibatkan ada peran juga mafia tanah di situ dan beberapa pejabat, tanah tersebut diturunkan atau dihibahkan kepada anak-anaknya. Kemudian tanah tersebut dijual lagi oleh anak-anaknya kepada orang lain. Nah, sehingga timbullah sengketa dari permasalahan tersebut. Dengan adanya sengketa tanah itu, akhirnya tanah tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan sudah sampai dengan putusan kasasi petun, dimenangkan oleh Prof. Moko Ginta, Dr. Sinche Moko Ginta, dan Ibu Ineke Indrarini. Dan tanah itu sah, statusnya adalah sebagai tanah milik dari 3 ahli waris tersebut dan dengan nomor SAM nomor 98 tahun 1978. Kemudian tanah itu sampai dengan saat ini telah diduduki oleh beberapa telah dijual oleh kepada beberapa orang, oleh para ahli waris, sehingga atas kejadian ini para ahli waris melaporkan perkara ini di Polda Manado, Sulawesi Utara dengan pasal 385, pasal 263 dan pasal 167. Dan laporan polisi ini sudah berjalan kurang lebih hampir 6 tahun. 1 tahun yang lalu dilimpahkan ke Mabes Polri dan sampai dengan saat ini sudah ditangani, sudah masuk pada tahap penyidikan. Sebelumnya saya Jaka Maulana, kuasa hukum Sinche dan kawan-kawan dari LQ Indonesia Law Firm. Kedatangan kami hari ini adalah untuk berkoordinasi guna meminta informasi dan rencana tindak lanjut dari penyidik terkait dengan penanganan perkara yang sudah dilaporkan oleh klien kami semenjak 2017. Jadi salah satu alasan kenapa kita minta perkara ini untuk ditarik ke Barreskrim, karena ketika ditangani di Polda Sulut kita melihat ada dugaan ketidakprofesionalan dari penyidik. Makanya kita berkoordinasi dengan pihak terkait dan alhamdulillahnya pada Agustus 2022 perkara ini dilimpahkan ke Barreskrim. Cuma sayangnya ketika perkara ini berjalan di Barreskrim kita belum melihat adanya perkembangan yang signifikan terkait perkara ini. Semenjak penyidik melakukan kunjungan untuk melakukan pemeriksaan di Polda Sulawesi Utara di bulan Desember sampai dengan di bulan ini, bulan Mei, dari 5 bulan ini cuma ada 3 orang saksi. Kita sangat menyayangkan seolah-olah dia modus yang kemarin ada di Polda itu berulang lagi di Barreskrim. Makanya kita tetap follow up, harapannya supaya penyidik dalam hal ini polisi tidak sekedar memberikan kepastian hukum tapi juga bisa menyelesaikan perkara ini dengan singkat. Karena yang jadi kekhawatiran kami kalau misalkan ini terus berlarut-larut akan memakan banyak waktu, biaya segala macam. Itu aja sih. Iya.
kami akan berikan nomor LP dari dua laporan polisi tersebut, yaitu LP garing 541 garing 11 garing 2020 garing Sulut garing SPKT, dan nomor LP garing D garing 460 garing 9 garing 2021 garing SPKT Polda Sulut. Nah, kami akan tunjukkan beberapa bukti kepemilikan daripada Prof. Ing Moko Ginta dari tanah tersebut adalah dengan adanya gugatan di Petun. Ada Surat apa? Bukti ini kepemilikan. pembatalan doang, SK pembatalan. Surat pembatalan. Iya. Iya, tambahan aja. Tunjukin aja. Iya. Jadi untuk menindaklanjuti putusan Petun kasasi terbit setelah dieksekusi oleh BPN Kota Mobagu, itu ada 12 SHM yang dibatalkan. Jadi salah satunya ini adalah SK pembatalan. Ini SK pembatalan untuk 9 SHM dengan nomornya ini. Ini dikeluarkan pada tahun 2019. Kemudian ada lagi ini SK pembatalan 3 SHM dengan nomor ini dikeluarkan juga tahun 2019, dan di dalam SK ini sangat jelas bahwa ada perintah untuk membatalkan 12 SHM dan untuk mencoret dan untuk menarik, dan itu sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah foto ya. Foto eksekusi yang diberikan oleh kantor BPN Kota Mobagu ini sudah dipasang plang di lokasi tanah tersebut dan dikuasai oleh pemiliknya, yaitu Prof. Ing Moko Ginta, Dr. Since Moko Ginta, dan Ibu Ineke Intarini. Sekian. Ada yang mau ditanyain, Bang? Oke, Silakan. mungkin untuk dasarnya aja mungkin bisa dijelaskan berapa luas tanah tersebut, dan tadi setelah bertemu Bareskrim responnya seperti apa? Jadi di sini kan ada 2 LP, Bang, di 2 unit yang berbeda. Kalau LP yang ketiga itu kan setelah dia kunjungan ke Polda Sulut di sana, terus perkaranya balik ke sini, ini yang kelihatannya belum signifikan. Nah, kalau LP yang 4, satu lagi, tadi kita udah bertemu sama penyidik yang bersangkutan, dan ada rencana ke depannya itu kita bakal melakukan kunjungan lagi untuk periksa di sana. Nanti kita akan dilibatkan juga. Sebenarnya antara LP 3 dan LP 4 ini kan peristiwa yang berbeda, tapi kedua LP ini punya keterkaitan. LP ketiga kita bicara soal penguasaan tanah tanpa hak dan pemalsuan surat. Kalau LP keempat itu kita bicara soal penggunaan bukti palsu yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketika surat-surat dari SHM mereka ini udah dibatalkan, udah ditarik, mereka kemudian mengajukan gugatan dan menjadi ada salah satu beberapa alat buktinya itu adalah SHM yang menurut kita itu sebenarnya sudah dicatat, sudah dicabut, kok bisa diajukan lagi sebagai bukti. Nah, kemarin kita juga udah koordinasi sama penyidik soal rencana untuk melakukan pemeriksaan di sana, karena kan kalau kantor pertanahan dan Kanwil nggak punya anggaran untuk periksa ke sini, jadi ya kita bisa maklum. Cuman kalau terlapor ini kan sebenarnya orang-orang yang punya kemampuan untuk datang ke Jakarta, mereka dalam kondisi sehat, secara finansial pun bisa untuk datang. Makanya ketika penyidik udah melayangkan panggilan, kemudian mereka nggak kooperatif untuk datang, kita minta kepada penyidik untuk menggunakan kewenangannya supaya bisa menggunakan upaya paksa, entah dengan surat perintah membawa atau gimana caranya supaya mereka ini bisa diambil keterangannya, kan gitu, Pak, supaya bisa terang perkaranya. Kalau misalkan kita udah panggil, terus mereka konfirmasi nggak bisa datang, terus kita diemin lagi, kan jadi makin lama perkaranya. Kapan selesainya itu aja. Terlapornya ini salah satunya adalah Maksi Moko Ginta, Stella Moko Ginta, dan ada Welly, Yance, macam-macam. Masih keluarga tuh? Antara pelapor dan terlapor ini memang masih sepupu, masih keluarga. Moko Ginta. Kalau yang profesor itu Prof itu pelapornya. punya jabatan apa di IPB? Sempat jadi dekan atau apa? Guru besar aja? Info yang kita dapat, Prof Ing Moko Ginta ini dulunya guru besar perikanan di IPB. Luas tanah tadi berapa, Bang? 17.900 meter di Kota Mobagu, di Kelurahan Dayana, Kota Mobagu. Oke ya. Ya, makasih ya, Bang ya. Makasih, Bang ya.